Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Pena Mekanik. Di video kali ini, saya akan mengenalkan kepada teman-teman yang mungkin belum tahu sama gerinda cordless dari Ronix. Jadi Ronix ini adalah brand global, jadi bukan merek generik semacam yang banyak di Indonesia. Dan Ronix ini kata distributornya ambil di kelas mid range, bukan di kelas low range ataupun up range, tapi di mid range, di kelas menengah. Speknya singkat di sini ada di sini. Ini fitur-fitur yang ada di gerinda cordless Ronix ini. Tipenya sendiri adalah 8901K. Terus baterainya lithium ion ya, seperti biasa. Kita buka aja langsung paketnya, boxnya maksudnya. Nah, saya suka nih ya. Dalamnya dikasih koper. Kopernya sendiri sayangnya nggak didesain yang bisa ditumpuk ke atas banyak gitu, nggak ada pengaitnya gitu ya. Tapi overall udah oke kok. Kita lihat dalamnya. Pertama kita dapat ini buku petunjuk sama mungkin garansi. Ada charger di sini. Chargernya kayak gini ya. Outputnya 2,2 ampere, 22 volt. Nah ini enak nih. Di antara dua lubang pengait yang untuk kita tempelkan ke tembok itu, di sini udah dikasih ukuran jaraknya dari titik sini ke titik sini yaitu 50 mili. Mantap ya. Ini udah 2 ampere, jadi bisa dikatakan udah fast charging nih. Kemudian dapat kunci. Kuncinya tebel ya ini ya. Kokoh, ini harusnya lebih emang mantap ini ya. Beda sama yang generik ya, emang kelasnya nggak kelas generik ya sih. Sama dapat cover blade-nya juga tebel, kokoh, dan yang saya suka nih, cover blade-nya pakai sistem quick release. Jadi nggak pakai obeng lagi ya. Jadi kalau mau mindahin posisi cover blade jadi lebih enak. Mendapatkan 2 buah baterai 4Ah, 20 volt 4000 mAh atau 4Ah. Ada indikator baterai di bagian belakang. Ini udah penuh. Oh, chargernya ada 2 ya. Jadi bisa nanti kita cas pakai dock, pakai docking begini, juga bisa kita isi ulang pakai wall charging. Colokin ke sini bisa nih. Mantap. Terus mendapatkan tentu saja unitnya. Unit gerinda brushless dari Ronix dengan tipe berapa tadi? Tipenya 8901K. 20 volt, RPM-nya 8500 maksimal. Kemudian diameternya adalah 115 mili, jadi pakai 5 inch ya ini ya. Dipakai 5 inch dan arbornya pakai M14. Wah, gede nih. Jadi arbornya beda sama gerinda yang umum di Indonesia. Di Indonesia itu arbornya M10. Ini M14. Mantap. Kemudian maksimal ketebalan cutting wheel 6 mili. Mantap deh ya pokoknya. Nah, sebelum kita lanjutkan mengulas mesin, ini saya perlihatkan dulu di boxnya ini di bagian atas dikasih tempat untuk simpan mata-mata gerinda gitu. Jadi kalau kita bawa-bawa, mata gerindanya nggak berantakan ya, ada tempatnya tersendiri, ada penguncinya gini bagus. Ini kayaknya baru pertama kali ini saya lihat box gerinda yang dilengkapi dengan fitur sederhana seperti ini, tapi fungsinya berfungsi banget. Nah kalau kita lihat desainnya, ini kayak mirip-mirip sama DCA ya, tapi nggak mirip-mirip banget sih. Bagian bawah ini kayak Inco gitu. Tapi yang saya suka ini bodinya kecil. Dipegang bagian atas ya, bodi yang gede ini ternyata kecil. Satu genggaman aja gini. Soalnya gerinda-gerinda yang pernah saya pegang yang brushless gitu, bagian atasnya tuh gede, dipegang pakai satu tangan nggak nyaman gitu. Nyamannya di bagian handle di belakang. Ini nggak. Bagian atasnya ini dipegang gini udah nyaman. Mantap ya, asli baru kali ini nih saya dapat pegang gerinda yang bodinya kecil gini, tapi mata cutting wheelnya bisa sampai 5 in. Mantap nih. Nah, jadi ini perbedaan cutting wheel yang ukuran 5 in sama cutting wheel 4 in. Selisihnya kalau kita begini kan sih nggak jauh-jauh beda ya. Yang jadi beda itu adalah arbornya. Arbornya ini 22 mili tadi, sementara yang ini hanya 16 mili. Jadi lubangnya jauh beda banget. Ini kalau kita pasang mata cutting wheel yang ukuran 4 in atau yang kecil begini, ini hanya bisa masuk, tapi nggak presisi ya. Harus diakali pakai ring-ring sebagainya gitu.
Tapi menurut saya gerinda yang 5 in gini ini standarnya Eropa Amerika justru lebih enak. Kenapa? Karena kita bisa pakai mata gerinda yang lebih besar walaupun hanya selisih sedikit, tapi itu lebih enak ya. Soalnya kadang kita mau potong besi yang agak tebel gitu, agak lebar, cuma pakai 4 in itu rasanya kayak kurang lebar gitu ya matanya. Apalagi kalau teman-teman berani, ini bisa pasang mata cutting wheel ukuran 7 in nih. 7 in itu ukurannya 180 mili. Dan ini pas sama arbornya ya, karena arbornya sama-sama 22 mili. Tuh, pas tuh. Tapi kalau motong pakai ini ya ngeri ya. 22 mili men, ngeri lah. Mantap tapi ini. Saya nggak berani, karena saya nggak punya cover blade-nya. Saya adalah tipe orang kalau mau potong-potong pakai cutting wheel atau intinya pakai gerinda itu selalu pakai cover blade. Saya nggak berani pakai gerinda tanpa cover blade. Ya kecuali pas digunakan sebagai mesin amplas ya, karena cover blade-nya nggak berfungsi. Pemasangan baterai enak, mulus banget, nggak tersendat-sendat gitu. Kondisi penuh. Kita coba dengar suaranya. Untuk menyalakan di bagian sini ya, ini kita tekan ke sana. Jadi sistemnya soft start, lebih safety katanya. Untuk RPM-nya kita cek apakah mendekati spek atau tidak, atau melebihi atau kurang jauh, kita lihat ya. Di 8.370-an itu sudah hampir mendekati. Di sini 8.500, tadi 8.370, hampir mendekati. Ini sudah sangat mantap ini. Untuk bobotnya sendiri, gerinda Ronix ini dengan baterai 4Ah, cover blade dan satu buah mata cutting wheel, kita lihat. Hampir 2 kilo. Hampir 2,2 kilo ya, kurang lebih 2,2 kilo, kurang 8 gram. Oke, kita langsung coba aja. Nanti saya coba untuk potong-potong, kemudian untuk menggrinding juga. Pertama ini saya akan potong baja ringan, dan ini saya posisikan dengan sengaja dari arah belakang biar kelihatan kalau gerinda dengan mata cutting wheel 5 in itu jangkauannya jauh lebih dalam daripada gerinda yang 4 in. Nah, berikutnya lagi saya potong holo besi ukuran 4x2, walaupun lebih kecil daripada baja ringan, tapi ini lebih keras, lebih tebal. Tebalnya ini sekitar 2 mili gitu deh. Nah, ini besi beton dengan ketebalan atau dengan diameter 16 mili. Jadi ini betul-betul besi padat, bukan besi holo. Karena ini besi padat, besi holo, jadi motongnya pun juga nggak boleh langsung ditekan ya. Nanti kalau ditekan bisa membahayakan, cutting wheel-nya bisa pecah, dan itu nanti bisa menimbulkan accident atau kecelakaan. Nauzubillah min dzalik. Nah, teknik motong besi beton, besi padat seperti ini memang motongnya harus ditekan dengan pelan, nggak boleh kita paksa. Kita ikuti alurnya gitu sampai nanti habis dipotong. Dan ini terakhir saya coba untuk menggrinder atau menggrinding kapak. Kapak itu bilahnya udah nggak bagus gitu karena sering dipakai. Jadi saya tajemin lagi pakai gerinda Ronix ini. Dan hasilnya mantap, dipegang tuh enak.
nggak perlu pakai handle ya. Ini satu tangan sebetulnya juga enak karena gerindanya kecil di tangan udah cukup. Nah, seperti itu ya teman-teman performa dari Gerinda Ronix ini. Saya kira untuk performanya worth it banget, sesuai dengan harganya. Harganya ini masuk akal menurut saya, sesuai dengan kualitas yang diberikan, juga garansi yang diberikan juga. Oh ya, tadi kalau teman-teman ingat di pas saya unboxing tadi, ini ternyata di paketnya itu nggak ada handle ya. Handlenya mungkin ketinggalan di tim packingnya gitu. Nah, terus gimana kalau ternyata kita mengalami hal serupa? Kalau teman-teman mengalami kayak gitu, ada yang kurang atau gimana gitu, nanti bisa langsung hubungi saja di officialnya, melalui marketplace-nya juga bisa. Artinya teman-teman bisa langsung komplain, ternyata kurang ini atau kurang begitu, timnya akan cepat tanggap untuk mengatasi permasalahan yang teman-teman alami. Jadi nggak usah takut, nggak usah bingung gitu ya. Untuk harga yang ditawarkan, kualitas yang diberikan, ini masuk akal banget. Karena ini memang Gerinda bukan Gerinda generik, ini merek Ronix. Dan merek Ronix ini adalah merek brand global ya, bukan merek-merekan gitu maksudnya. Yang kayak di Indonesia kan banyak kan merek-merekan, ini bukan, ini merek global. Ini disebarin di daerah Timur Tengah juga, bahkan di Amerika Eropa. Terima kasih ya teman-teman telah nonton video ini dari awal sampai akhir. Insya Allah kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.